Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelumnya sudah belajar dengan Ibu Alia mengenai pengertian mobilitas sosial, faktor pendorong, dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya akan belajar dengan Bu Zahra mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dan dampak yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mobilitas sosial secara horizontal. Dari namanya horizontal atau sejajar. Nah, mobilitas horizontal ini dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial atau kedudukan atau status sosial menuju ke lapisan yang lain, tetapi masih sederajat atau masih sama, masih sejajar. Misalnya kita ambil contoh seorang guru yang mengajar di satu SMA menjadi guru misalnya bahasa Indonesia, dipindah tugaskan menjadi guru bahasa Indonesia di SMK. Jadi status sosial yang diperoleh oleh guru ini masih sama, tapi ia berpindah tempat mengajarnya. Tidak ada perubahan jabatan atau tidak ada perubahan kedudukan yang dialami oleh guru tersebut. Nah, yang kedua ada mobilitas sosial secara vertikal. Vertikal berarti begini ya anak-anak, vertikal. Di dalam mobilitas sosial secara vertikal ini terbagi menjadi 2, yaitu social climbing atau mobilitas sosial vertikal yang naik dan social sinking, mobilitas sosial yang turun. Nah, mobilitas sosial yang vertikal ini dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau kelompok dari satu lapisan atau kedudukan sosial ke dalam lapisan sosial yang lain yang tidak sederajat atau tidak sejajar. Pertama tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu social climbing. Dari pengertian social climbing ini adalah perpindahan dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tetapi menuju lapisan yang lebih tinggi, dari yang rendah menuju yang tinggi. Nah, social climbing ini dapat kita ambil contoh, yaitu kenaikan jabatan seseorang. Nah, seperti yang di PPT Ibu ini, social climbing ini dari rendah menuju ke yang tinggi. Misalnya seorang TNI atau polisi gitu, dari pangkat tamtama menuju pangkat bintara gitu. Jadi dari pangkat paling rendah menuju ke pangkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada mobilitas sosial vertikal yang turun atau social sinking. Jadi dari atas ke bawah. Dari pengertiannya yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari kelas sosial atau lapisan sosial yang tinggi menuju kelas sosial yang lebih bawah daripada sebelumnya. Bisa kita ambil contoh seorang karyawan atau pegawai yang di PHK, lalu pegawai tersebut menjadi pengangguran. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mobilitas antar generasi. Nah, di dalam mobilitas yang ketiga ini ada beberapa jenis lagi. Yang pertama ada mobilitas antar generasi, ada mobilitas intragenerasi, dan yang terakhir ada mobilitas antar wilayah. Nah, yang pertama mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ini bisa diartikan sebagai perubahan status atau kedudukan sosial seseorang maupun kelompok dengan generasi yang berbeda, antar generasi yang berbeda. Misalnya, anak seorang kepala desa bekerja menjadi buruh lepas, begitu. Jadi, di sini terjadi mobilitas sosial yang turun dari antar generasi di keluarga tersebut. Tetapi ada juga bentuk atau contoh mobilitas sosial antar generasi yang naik,
yaitu anak petani yang sukses menjadi seorang dokter. Jadi orang tuanya petani, tetapi anaknya sukses menjadi dokter. Begitu. Nah, yang selanjutnya ada mobilitas intragenerasi. Kalau intra berarti masih dalam satu generasi yang sama. Jadi tokohnya masih sama. Pengertian dari mobilitas intragenerasi ini dapat diartikan sebagai perubahan atau perpindahan status sosial atau kedudukan sosial seseorang maupun kelompok dalam satu generasi yang sama. Nah, agar lebih mudah dipahami, sebagai contoh nih, seorang barista di suatu coffee shop, dia gigih dan tekun terus belajar untuk membuat kopi dan membuat makanan yang lain. Akhirnya dari kegigihan dan semangatnya untuk mempelajari kopi dan makanan yang disajikan, orang tersebut membuka toko atau membuka kedai kopi sendiri dan menjadi pengusaha yang sukses. Itu. Nah, yang terakhir ada mobilitas sosial antar wilayah. Nah, mobilitas sosial antar wilayah ini bisa juga disebut dengan mobilitas geografis maupun mobilitas lateral. Karena pengertian dari mobilitas antar wilayah ini perpindahan atau pergerakan seseorang atau kelompok dari satu wilayah menuju ke wilayah yang lain, dari satu daerah menuju ke daerah yang lain. Seperti yang ada di PowerPoint Ibu, di dalam mobilitas antar wilayah ini dapat menjadi 3 bentuk. Ada mobilitas antar wilayah yang berupa urbanisasi, transmigrasi, dan migrasi. Nah, sebagai contoh, Pak Tony mengikuti program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari adanya mobilitas antar wilayah ini dapat memberikan status baru atau kelas baru bagi seseorang yang mengalami perpindahan wilayah tersebut, karena orang tersebut menduduki wilayah yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya mengenai dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial ini. Dampak positif dari adanya mobilitas sosial ini dapat meningkatkan integrasi sosial di tengah masyarakat. Karena dengan adanya mobilitas sosial akan terjadi proses penyesuaian berbagai unsur yang ada dalam satu kelompok di masyarakat, sehingga akan menciptakan pola kehidupan yang memiliki keselarasian atau keselarasan fungsi dan tujuan. Nah, yang kedua ada dampak positif, yaitu mempercepat perubahan sosial yang lebih baik. Nah, perubahan sosial ini dapat menjadi baik apabila diikuti atau diimbangi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, seperti faktor pendorong yang dijelaskan oleh Ibu Lia, yaitu kualitas individu atau seseorang akan mempengaruhi mobilitas sosial yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya ada mendorong untuk kemajuan atau mendorong seseorang untuk lebih maju daripada sebelumnya. Nah, di sini dengan melihat orang lain yang mencapai atau melakukan mobilitas sosial dan berhasil menduduki status sosial atau kedudukan sosial yang lebih tinggi akan memotivasi yang lain agar dapat mencapai status atau kelas sosial yang lebih tinggi pula. Nah, yang terakhir dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. Nah, dengan kenaikan kedudukan atau status sosial tersebut akan menaikkan juga kesejahteraan hidup orang. Setelah dampak positif, kita akan mempelajari atau kita akan membahas dampak negatif yang disebabkan oleh mobilitas sosial. Yang pertama, rawan terjadinya konflik. Karena dari mobilitas sosial ini atau pergerakan atau perpindahan ataupun menduduki status sosial yang baru akan menyebabkan pertentangan, penolakan, maupun persaingan antar individu dan kelompok untuk mendapatkan serta mempertahankan status dan kedudukan sosial yang dimilikinya. Nah, dampak negatif yang kedua yaitu mengganggu kesehatan mental seseorang atau individu.
karena adanya persaingan untuk mendapatkan status sosial maupun kedudukan sosial yang diinginkan, maka akan menyebabkan kecemasan, terus takut dan gelisah mengenai status sosial yang dimilikinya. Nah, itulah bentuk-bentuk mobilitas sosial dan dampak yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.